Nabi Muhammad dijamin surga, Pak. Nabi Muhammad beliau maksum dari mulai kecil hingga dewasa, bahkan sampai beliau wafat. Arti maksum dijaga oleh Allah. Tapi dalam ayat yang kami bacakan tadi, tubu ilallahi taubatan nasuha, ditafsirkan oleh Imam Asyuti dalam Hasyiah Sawinya. Apa yang beliau sampaikan? Bahwasanya Nabi Muhammad dalam sebuah hadisnya pernah menyampaikan, inni la astaghfirullah, aku mengucapkan istighfar kepada Allah, fa aksara min sab'ina marrah, lebih banyak daripada 70 kali setiap harinya. Wa atubu ilallah, dan aku taubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali per harinya. Coba bayangkan keberadaan kita dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Beliau punya mukjizat. Beliau merupakan penutup segala nabi-nabi. Beliau merupakan nabi yang paling istimewa, dijamin surga. Beliau punya umat yang dimuliakan oleh Allah. Beliau akan dimasukkan dalam surga pertama. Namun dengan segala kerendahan hati, beliau mengucapkan istighfar dan bertaubat kepada Allah, tidak mengenal ruang dan waktu. Jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada pagi yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah, empunya alam semesta. Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup sampai hari ke-6 Ramadan. Semoga Allah akan memberi kita peluang untuk bisa mengantarkan indahnya bulan suci Ramadan ke gerbang bulan Syawal nantinya. Selawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang pasti dijamin surga. Beliau merupakan nabi penutup, merupakan panutan, Sayyidul Anam, penghulunya manusia. Beliau dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Namun beliau beribadah tidak mengenal ruang dan waktu. Bahkan sangat banyak kalimat-kalimat istighfar, taubat yang beliau lakukan setiap harinya guna menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama. Walidi selaku imam masjid yang kita cintai, hari ini juga hadir guru kami Dr. Misran Fuadi. Dengan berkatnya lah kami bisa berdiri tegak hari ini dari masjid ke masjid untuk menyampaikan syiar dan risalah Islam. Yang kami hormati seluruh jamaah, panitia pengurus masjid, BKM, jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Semoga kita berkumpul pada pagi yang mulia ini, Allah satukan kita kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, Bapak Ibu sekalian jamaah sidang solat subuh yang kami muliakan, kita paham betul bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah. Dari satu sisi diberikan akal, sehingga pada satu waktu manusia ini mampu menempati proporsi paling awal dalam kehidupan. Dengan akal mampu mengantarkan mereka di titik kejayaan. Dengan akal akan mampu membentuk kepribadian manusia ini melebihi seorang malaikat, bahkan lebih mulia daripada siapapun. Itu sudah terbukti
dengan keberadaannya Nabi Muhammad dan para anbiya lainnya yang mereka mengedepankan akal dalam kehidupan sehingga berada pada titik kejayaan tertinggi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tidak bisa memungkiri hamba Allah di sisi diberikan akal yang mana manusia akan mampu berada pada proporsi terlebih dalam kehidupan mereka. Allah pun bebankan sebuah makhluk yang dinamakan dengan nafsu, sehingga ada di antara kita yang tubuhnya manusia tidak mampu mengkawal hawa nafsunya, sehingga mereka terjerumus dalam lembah kejahatan, terjerumus dalam muara kebiadaban, sehingga lebih bejat dan lebih buruk mereka dari seekor binatang. Maka pada hari ini kita yakin bahwa seorang manusia itu mereka akan berhadapan dengan dua hal saat kehidupan mereka, dimulai dari bangun tidur hingga mereka tidur kembali, berhadapan dengan yang baik dan benar. Maka kalau orang yang mengedepankan akal dalam kehidupan mereka, mereka akan memilih kebaikan, meninggalkan yang salah. Konsekuensi kita sebagai manusia, dan kita tidak mampu memastikan sampai detik hari ini bahwa saya pribadi tidak pernah melakukan kesalahan, yang mana saya juga dititipkan akal dan dibebankan hawa nafsu. Saya sendiri tidak bisa menjamin kalau saya sepak terjang dalam keseharian tidak pernah melakukan kesalahan. Artinya sangat wajar seorang manusia ini yang diberikan dua makhluk dalam tubuhnya, akal dan nafsu, satu waktu mereka berbuat kebaikan, di lain waktu mereka terjebak dalam kesalahan. Maka pada pagi ini kita merenungi bagaimana warna kehidupan kita setahun yang lalu, bagaimana sepak terjang kehidupan kita setahun yang lalu. Apakah kita berada pada koridor orang-orang yang saleh kepada Allah? Apakah kita berada pada koridor orang-orang yang senantiasa mengedepankan akal? Apakah kita berada pada koridor orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan? Ataupun sebaliknya, hamba Allah setiap hari sebelum datang Ramadan tahun ini, bahkan selepas Ramadan tahun lalu, selepas Ramadan berangkat pergi, kita bergabung kembali dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, dan kita pun merupakan pakar di antaranya. Menyasitun yang kau likut, puasa yang sudah kita lakukan itu tidak bermakna dalam keseharian kita. Saat dibuka catatan kehidupan, tercatat tinta merah, tidak ada yang bertintakan emas, ataupun tidak ada tulisan-tulisan hijau. Setahun yang lalu, hari ini datang bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, maka marilah kita manfaatkan. Bagaimana caranya? Salah satu pemanfaatan bulan suci Ramadan tahun ini, gencarkan diri kita untuk beribadah dan taubat kepada Allah. Nabi Muhammad dijamin surga, Pak. Nabi Muhammad beliau maksum dari mulai kecil hingga dewasa, bahkan sampai beliau wafat. Arti maksum dijaga oleh Allah. Tapi dalam ayat yang kami bacakan tadi, tubu ilallahi taubatan nasuha, ditafsirkan oleh Imam Asyuti dalam Hasyiah Sawinya. Apa yang beliau sampaikan? Bahwasanya Nabi Muhammad dalam sebuah hadisnya pernah menyampaikan, inni la astaghfirullah, aku mengucapkan istighfar kepada Allah, fa aksara min sab'ina marrah, lebih banyak daripada 70 kali setiap harinya. Wa atubu ilallah, dan aku taubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali per harinya. Coba bayangkan keberadaan kita dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Beliau punya mukjizat, beliau merupakan penutup segala nabi-nabi, beliau merupakan nabi yang paling istimewa, dijamin surga. Beliau punya umat yang dimuliakan oleh Allah, beliau akan dimasukkan dalam surga pertama. Namun dengan segala kerendahan hati,
beliau mengucapkan istighfar dan bertaubat kepada Allah, tidak mengenal ruang dan waktu. Dalam momentum bulan suci Ramadan ini, inilah yang perlu kita praktekkan. Karena saat ditanyakan Tengku, idron ni jamin dron hana pernah napebut salah lam udip selama situni yang kau likut. Tidak mampu kita berdiri tegak berkata, saya tidak pernah bersalah. Tidak mampu kita proklamirkan bahwa diri kita maksum layaknya Nabi Muhammad. Maka kalau demikian yang terjadi dalam kehidupan kita, mari bahu-membahu kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk taubat kepada Allah terhadap segala dosa yang pernah kita kerjakan. Dalam sela-sela kehidupan ada orang yang bertanya, Tengku, kamu cukup berukah menjudi di pura, mabuk-mabukan setiap harinya, ghibah itu jalan seperti biasa, setiap hari kami bergelimang dengan kemaksiatan, akankah kami diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama yang perlu kita garis bawahi, kalau setiap hamba Allah ini, umat Muhammad, hadir ke hadapan Allah dengan penuh kecintaan dan keridhaan, memohon ampun kepada Allah, pasti akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai cerita penyemangat dan motivasi, pada zaman Nabi Allah Musa, ada seseorang yang hidup pada waktu itu. Nasidra uriang yang gepebut salah. Kalau kita lihat dengan zaman sekarang ini, mungkin kebesaran dosa yang beliau lakukan tidak ada duanya. Pernah gepoh urang truk si kurang pluh si kurang dro. Wate malam tiba-tiba setelah beliau membunuh 99 orang manusia, lenyap dan mati di tangannya. Saboh wate malam hati gopnyan gelisah. Wate gelisah hati terbayang nyo menyemati lung dalam kondisi dosa yang cukup raya nyo hana cara, pasti geti dalam neraka oleh Allah. Tiba-tiba beliau bangun, beliau ingin taubat namun tidak tahu caranya. Hadir beliau ke tempat seseorang yang alim. Gejak baurang malim getanya, wahai Syekh, saya sudah sangat banyak melakukan kesalahan. Saya ingin taubat, akankah diampunkan oleh Allah? Najawab oleh Syekh tersebut, kalau kita taubat kepada Allah, insya Allah akan diampunkan dosa kita oleh Allah. Penasaran Syekh tersebut, beliau tanyakan, apa dosamu? Wateg pegah dosa li anak muda tersebut terkejut dan terkepak Syekh tersebut, yaitu kagepoh uriang si kurang pluh si kurang draw. Secara spontan beliau berkata, wahai anak muda, menyanyian dosa kata apa buat, menyanyian kesalahan yang engkau lakukan, tidak perlu engkau taubat kepada Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Secara spontan orang yang tendensius, pemuda tadi orang tendensius, icok parang itak taku Tengku tersebut, orang alim tersebut, Syekh tersebut sempurna sirtuh dro orang silun. Setelah 100 orang meninggal dunia di tangannya, timbul penyesalan. Beliau datang ke tempat yang lain, gejak tempat lain, merumpok dengan ahli sufi, ulama-ulama yang ma'akhlak, lembut, sopan, santun. Ditanyakan oleh pemuda tersebut, ya Syekh, lung kalung poh uriung sirtuh dro, yang terakhir adalah ulama, orang yang alim. Uranya lun tanyang bak dro, akankah lun gepampun dosa oleh Allah Ta'ala? Menyauronya lung taubat. Secara langsung ulama ahli sufi tadi menjawab, kalau engkau taubat dengan taubatan nasuha, Allah akan mengampuni dosamu. Namun satu syarat, engkau harus hengkang dan pindah dari tempat engkau hidup, karena di sana lumbungnya kemaksiatan. Taubat dan belajar ilmu pengetahuan agama. Diarahkan oleh Syekh tersebut, beliau berangkat untuk mendalami ilmu pengetahuan agama sekaligus taubat. Dalam perjalanan nurung syi'lun, tiba-tiba di pertengahan jalan beliau menghembuskan nafas terakhir kembali ke hadirat Allah. Terjadinya perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab.
Getren malaikat Rahman gekun, nyo hamba Allah yang meninggai nyo milik lun. Didebat, didakwa oleh malaikat azab, tidak. Dia sangat banyak melakukan kesalahan dalam kehidupannya, sehingga hari ini akulah yang berhak atas tubuhnya. Tiba-tiba datang malaikat penengah, gedame antara dua roh malaikat, disampaikan Allah memerintah kita untuk mengukur bagaimana jarak tempuh yang beliau lakukan, yang beliau jalan. Leguko tiba-tiba, singkat cerita orang Syi'lun, para jemaah sekalian, beliau lebih jauh perjalanannya, lebih dekat kepada tempat taat dan tempat taubat. Kesimpulan, beliau diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala, sekaligus dimasukkan dalam kategori orang yang soleh. Kenapa? Karena taubat dengan taubatan nasuha. Maka menyena pertanyaan subuhnya, akankah lun ampun dosa oleh Allah Ta'ala? Jawaban sangat pasti, Allah akan mengampuni dosa kita. Kenapa? Sekali berorang yang membuat kesalahan seperti tadi, Allah ampunkan dosanya. Bagaimana lagi dengan kita yang selalu beribadah, hadir ke masjid, berpuasa di siang hari, dan melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya? Maka pastilah kalau kita hadir kepada Allah, mengucapkan taubat, Allah akan mengampuninya. Namun 3 konsekuensi yang harus kita penuhi, ketentuan untuk taubat yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam tafsirnya. Apa itu? Yang pertama, ayyaqlu'a 'anil ma'asi fil hali. Orang-orang yang ingin taubat terhadap kesalahannya, mereka harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, hengkang diri, mencabut diri daripada kemaksiatan fil hali, secara spontan dan langsung. Menyat kedi gila katanya manteng na dalam kesalahan. Contoh, hari ini kita diberikan amanat untuk mengelola uang rakyat. Tiba-tiba kita terjebak dalam kasus korupsi yang walaupun tidak ditangkap oleh aparatur keamanan, namun kalau ingin taubat, hentikan secara langsung, jangan sampai tunggu tua. Nyole urang pak takalan jino. Waktu tanya yang kejit hana de masjid. Oh, ente umur 60 tahun, ente baru taubat. Kenapa tidak hadir ke masjid? Nanti setelah saya tua renta, setelah saya tidak mampu lagi bekerja, saat itu saya baru hadir ke masjid. Kalau seperti itu, secara perspektif Imam As-Suyuti tidak termasuk kita dalam kategori orang yang taubat. Syarat yang pertama, ayyaqlu'a 'anil ma'asi fil hali. Yang kedua, urang Syi'lun, ayyandima 'ala ma fa'alahu. Menyesal terhadap kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Namun ada juga orang-orang yang kita dapati hari ini, wate kagak hijrah, menjadi pribadi yang berada di saf pertama masjid. Mereka sering sujud, tapi dalam ruang-ruang waktu dialog dengan orang-orang lain, beliau memaparkan, dulu saya merupakan pribadi yang sangat jahat, bek mayang-mayang ngenlung, jamun lung poh urang mati mendung, jamun ilung cukup bro akai mujudi tip urobek mayang-mayang ngelung. Disampaikan dengan penuh kebanggaan. Kalau kalimat itu yang kita tuturkan tidak nampak penyesalan dari hijrah kita, tidak termasuk seseorang tersebut dalam kategori taubat kepada Allah. Ini yang perlu kita antisipasi, karena sangat banyak terjadi orang-orang yang hijrah sekarang ini memanipulasi dan menceritakan kemaksiatan dengan leluasa. Yang ketiga, hamba Allah, ayya'zima, berjanji dan berangan-angan, bercita-cita alla ya'uda, tidak akan kembali kepada dosa masa lalu. Leh tapubut dosa, tiba-tiba kita sadar, taubat kepada Allah. Satu waktu tersebut kita pun berjanji dan berazam, bercita-cita dalam hati, tidak akan kembali kepada dosa masa lalu. Itulah syarat yang harus kita penuhi, hamba Allah. Yang terakhir, getamah le Imam As-Suyuti untuk yang keempat. Bagi siapa? Raddul mudallim, harus berhadapan dengan orang-orang yang pernah kita zalimi. Dosa tanyo cu penggop, dosa tanyo merampok, dosa tanyo kun kegop, upat kegop, namimah, adu domba, sehingga orang yang
korban yang menjadi tempat kita bermaksiat, mereka menjadi korban terhadap kehidupan kita. Maka saat kita sudah taubat, jumpa dengan mereka, minta maaf, raddul mudhallim. Itu syarat keempat apabila dosa kita menyangkut dengan manusia. Ustaz, apakah kami taubat itu perlu dipublikasi? Tidak mesti. Sebagai penyemangat, sebuah cerita pada masa Nabi Allah Musa juga. Wate gejuk bala li Allah Ta'ala, kuang panjang. Hana troh-troh hujan masa Nabi Allah Musa sabah wate. Gekun le gearahkan untuk solat berjamaah di lapangan. Untuk lakai hujan. Dan syarat harus taubat semuanya. Tiba-tiba berkumpullah semua manusia pada waktu itu. Lakai hujan, hana red-red hujan. Baiklah kena hujan, mawan hana hitam. Hana redup, tidak mendung. Saat itu Nabi Musa menyampaikan, ada di antara kita yang kadangkala belum taubat dengan ikhlas kepada Allah. Tiba-tiba nasidra uriang, katakanlah anak muda, dia belum ikhlas untuk taubat kepada Allah. Mendengarkan kalimat Nabi Allah Musa yang diucapkan tadinya, nasidra uriang di antara getanya bandum yang belum taubat. Hana ikhlas untuk hadir untuk taubat kepada Allah, namun terpaksa, tidak ada cita-cita untuk berhenti terhadap maksiatnya. Dia terdengar di telinganya apa yang dia lakukan. Menyonyo penyebab. Karena lung ya Allah hana neputren ujian. Karena lun golom lun taubat. Maka uronyo lun ikrar dalam hati lung kepada dron ya Allah. Lun taubat dengan sebenar-benarnya. Setelah kalimat itu diutarakan dalam hatinya, mendung datang, hujan turun. Maka kesimpulan dari cerita tersebut, hamba Allah hana mesti taubatnya berdibaiat di masjid. Hana mesti taubatnya ditepu legop le tetangga. Biarkan kita hina di hadapan orang, tapi kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hamba Allah urang Syi'lun Bandung jamaah sekalian, dalam momentum Ramadan ini yang hanya tersisa kurang lebih 24 hari lagi, mari kita dekat dengan masjid. Jadikan pribadi yang sering sujud, yang iktikaf, bersedekah, beribadah, mendirikan malam. Jangan kita pisah-pisahkan seolah-olah Ramadan itu identik dengan puasa, tarawih, nasuah. Jangan. Satu paket. Kita taubat kepada Allah, tingkatkan kualitas ibadah. Siang kita berpuasa, malam kita dirikan solat tarawih dan qiyamul lail. Insya Allah satu waktu kita akan termasuk dalam pribadi yang mendapatkan titel muttaqin usai Ramadan. Geken li para alim ulama, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Hudib legata, pubut legata untuk urusan duniawinya, seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Namun wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Kerjakan perihal akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Maka ronyo tanya dalam bulan suci Ramadan, taubat, bayangkan seolah-olah inilah Ramadan terakhir kita hidup di dalamnya, sehingga muncul ghirrah, semangat dan antusias untuk beribadah kepada Allah. Lebih-lebih kita taubat dalam bulan suci Ramadan ini, hamba Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.